Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, terjadilah krisis keuangan terbesar di dunia. Semenjak saat itu, sistem keuangan, sistem perbankan, bursa saham mengalami perbaikan-perbaikan yang sangat berbeda jauh dari sebelumnya. Perang dan resesi ekonomi membuat pembaharuan di dunia keuangan adalah imbas positifnya. Kita pasti setuju bahwa pressure atau tekanan dalam hukum fisika merubah karbon menjadi berlian. Intinya adalah adanya tekanan. Benda tak bernilai seperti karbon ditekan di pressure jadi benda paling bernilai sedunia yang namanya berlian. Jadi tekanan jangan pernah ditakuti, masalah jangan pernah ditakuti. Semuanya harus dihadapi. Tekanan Perang Dunia menghancurkan seluruh dunia. Namun sejak selesai Perang Dunia Kedua, kecepatan pembangunan teknologi ada dalam kecepatan penuh yang membuat dunia seperti saat ini sangat maju dibandingkan 100 tahun yang lalu. Kemajuan umat manusia dalam 5.000 tahun dicapai hanya dalam 100 tahun. Sejak Perang Dunia Kedua juga ada New World Order yang bercita-cita mulia untuk tidak ada lagi Perang Dunia Ketiga, ingin membuat dunia damai. Dan New World Order tadi di bawah kendali negara pemenang Perang Dunia Kedua, yaitu Amerika dan sekutunya. Lalu sejak tahun 2013 dunia punya penantang baru, penantang New World Order, namanya Tiongkok. Selama 300 tahunan Tiongkok menguasai perdagangan. Tiongkok kemudian dikerjain sama Eropa di awal abad 20, dihajar Jepang, sehingga dalam 200 terakhir penjajahan Eropa membawa kemunduran bagi Tiongkok. Deng Xiaoping kemudian punya ambisi besar, yaitu rebut kembali perdagangan dunia di bawah kendali Tiongkok. Dan kemudian faktanya adalah dalam 40 tahun, sejak tahun 1989 hingga saat ini, Tiongkok membuktikan telah menjadi negara perdagangan nomor 1 di dunia lagi. Menjadi negara kedua terkaya di bawah Amerika. Dan di tahun 2013, Tiongkok mulai ekspansi ekonominya. Strategi mencaplok ekonomi itu namanya BRI atau Belt Road Initiative, atau juga dikenal dengan nama lain OBOR, One Belt One Road. Dunia diikat atau di belt menjadi satu, semuanya ke arah Beijing. Negara di bawah Tiongkok diperlakukan seperti provinsinya Tiongkok, sampai menggunakan yuan mata uangnya. Banyak negara Afrika, Asia, Amerika Latin yang mulai dikendalikannya. Memang ekonominya negara tersebut terlihat maju, tetapi hanya fisiknya saja yang maju, yaitu gedung, jalanan, namun kedaulatannya terambil, terutama uangnya. Sungguh, darahnya ekonomi adalah uang, dan uangnya itu harus pakai yuan. Di tahun 2016, seorang sontoloyo yang namanya Trump menang presiden di Amerika, dan selama 4 tahun terjadilah perang dagang yang dimenangkan Amerika secara telak. Tiongkok tidak tinggal diam. Globalis cabal yang sejak lama bersama mereka memilih presiden lemah yang namanya Biden dan dimenangkan. Amerika mendadak menjadi mitra Tiongkok kembali saat ini. Pada saat PKC, Partai Komunis Tiongkok, beberapa minggu yang lalu ulang tahun ke-100, Xi Jinping dengan berani mengatakan akan memenggal kepala negara yang berani membuli Tiongkok, akan mengambil kembali Taiwan, Hong Kong, dan Macau. Bukan one country two system, tetapi one country Tiongkok only, dan menyiapkan 1000 silo tempat peluncuran roket berhulu ledak nuklir. Saat ini dunia dalam keadaan Perang Dunia Ketiga melawan virus akan menjadi perang militer Perang Dunia Ketiga sesungguhnya. Pernyataan sederhana dari pakar intelijen yang mengatakan, kalau Amerika tidak serang Tiongkok sekarang, mendiamkan Tiongkok sampai 10 tahun ke depan, Amerika tidak akan pernah menang perang dengan Tiongkok. Tiap tahun Tiongkok akan semakin kuat dan semakin kuat. Indonesia bagaimana? Pepatah gajah berkelahi dengan gajah, pelanduk mati di tengahnya. Jangan sampai terjadi. Amerika dan Tiongkok berperang, jangan sampai Indonesia jadi pelanduk mati di tengahnya. Kita harus segera berdaulat. Ambil kesempatan ini untuk berdaulat. Inilah masa yang tidak ada lagi yang terbaik dibandingkan masa ini. Pertama, Bappenas membuat perhitungan dengan rinci. Berapa cost accountingnya untuk Indonesia menjadi negara superpower di tahun 2045? Berapa biayanya? Buat 3 step. Menjadi negara berdikari di tahun 2025, menjadi negara maju 10 tahun kemudian dengan dasar chip hingga tahun 2035, dan menjadi negara superpower di tahun 2045. Step pertama adalah menjadikan Indonesia negara berdikari, mampu berdiri di atas kaki sendiri hingga tahun 2025. Memerlukan uang katakanlah 6.000 triliun, yang 50%-nya untuk UKM ekspor dan ketahanan pangan. Sisanya untuk kesehatan dan sarana tempat tinggal serta jalanan distribusi. Kita
printing rupiah biru, rupiah baru yang masa berlakunya 10 tahun. Dalam 6 bulan ini, sampai akhir tahun 2021, hitung rinci dan gelontorkan mulai awal tahun 2022 dengan kecepatan penuh dan secepatnya kepada UKM-UKM. Lihat hasilnya bagaimana strategi New Mind ini akan menghasilkan karya, yaitu Indonesia negara superpower. Kita semua tahu bahwa harta SDA sumber daya alam kita yang namanya nikel dikeduk habis-habisan untuk membuat Tiongkok jadi raja baterai dunia, yang mana harta kita bisa habis tanpa memberikan keuntungan ke bangsa dan negara. Apa buktinya kalau nikel yang dikeduk itu tidak memberikan keuntungan? Buktinya kita saat ini masih cari hutangan bernegaranya. Bisik-bisik di sana-sini di warung kopi sudah jadi pembicaraan umum, namun pejabat yang melindungi perampokan tambang nikel itu terlalu kuat. Jadi tetap saja pengadukan terjadi dan pengiriman dilakukan besar-besaran tanpa kita tahu isinya apa yang dikirim tadi. Mau litium, fero besinya, apapun yang nempel ikutan yang jauh lebih berharga dari nikel, kita tidak tahu. Orang pejabatnya semua baru semua, bernegaranya mana ngerti sih beginian. Kita ilustrasikan. Kalau Anda pedagang, Anda mau beli barang pasti semurah-murahnya. Ingat ya, Tiongkok itu platform berpikirnya adalah pedagang. Jadi kalau beli sesuatu, selain minta harga murah, pasti minta bonus yang banyak. Dalam dunia tambang, pengedukan bahan baku ada di dalamnya masih all in. Semuanya masih ada. Mulai dari barang berharga, katakanlah nikel, ada juga impuritiesnya atau barang yang tidak pure atau barang yang tidak murni atau barang yang tidak diperlukan seperti tanah dan lain sebagainya. Masih tercampur. Lalu dibersihkan, macam-macam cara pembersihannya. Ada di leaching, diproses. Tujuannya untuk membuang barang yang tidak dibutuhkan. Katakanlah 75% terbuang, tinggallah 20%. Kalau dibawa 100% ke Tiongkok, yang 75% tadi adalah taiknya tambang yang nggak diperlukan. Taiknya mah tinggal di Indonesia aja. Makanya sekali lagi, taiknya dibuang di Indonesia aja. Kalau tadi dari 1 ton produksi tambang nikel ada 2% kandungannya. Setelah diproses tinggal 25%, nikelnya tetap 2%, tapi bukan dari 1 ton, dari 250 kilo. Nah, dalam 250 kilo ini ada fero juga, ada litium juga, ada macam-macam yang dibayar yang paling murah. Yang dibayar apanya? Nikelnya doang. Feronikel, nikel laterit, dan banyak lagi unsur logam dan mineral yang sudah disarikan tidak dibayar oleh Tiongkok. Kita asli bernegara ini bodoh memang. Dan penjajah perampok itu dikasih karpet merah lagi, dilindungi, dan tidak ada yang sadar. Kalau ada yang sadar, maka segerombolan buzzer pecinta cuan anti NKRI mulai memecah belah bangsa dan mencari sisi positif yang kecil dibesar-besarkan dari sisi bosnya, tapi mencari sisi buruk, pengkritisi tanpa solusi, dan diputer-puter beritanya agar rakyat tahu pengkritisi itu dosa. Apa yang terjadi kalau hal ini didiamkan dalam jangka pendek? Bukan dalam jangka panjang ya, pendek ya. Negara kita akan miskin, pejabatnya makin kaya, rakyat nambah lapar. Kita hanya mengingatkan arahnya nantinya. Sebagai contoh sejarah kebodohan penguasa atas kelolaan sumber daya alam, kita mau kasih ilustrasi. Ada 3 negara yang akan kita pakai jadi contoh kali ini, yaitu Nauru, Venezuela, Zimbabwe. Fosfat oil business berliannya Zimbabwe. Nauru di tahun 1980-an, negara dengan 7.000 populasi adalah negara yang sangat kaya, bahkan negara terkaya di dunia. Nauru adalah salah satu negara di selatan Pasifik. Nauru menghasilkan fosfat, bahan baku untuk pupuk. Saking kayanya, semua warganya digratiskan untuk melakukan apapun, sampai keluar negeri dibayarin pemerintah, diongkosi. Dan ada joke di sana, dolar itu hanya toilet papers. Dan ini bukan kiasan, dipakai beneran untuk ngelap pantat beneran. Lalu hasil alamnya ternyata habis 20 tahun kemudian. Dan Nauru saat ini menjadi sangat miskin ya. Itulah cerita sederhananya. Venezuela dimanja dengan 95% minyak dan gasnya yang diekspor, membuat negara ini menjadi negara petrodolar. Begitu harga minyak anjlok dan uang hasil ekspor tadi hanya buat foya-foya, bukan untuk membangun sektor lain, Venezuela hyperinflasi dan menjadi negara miskin sekarang. Saat ini ketika harga minyak naik, Venezuela sudah tidak bisa produksi lagi dan tidak ada negara mau beli minyak dari Venezuela. Jadilah Venezuela negara paria, negara setengah gagal. Terakhir, Zimbabwe,
penghasil berlian. Begitu tambang berlian habis, pecah perang saudara, ambyar negara Zimbabwe yang tadinya makmur dan menjadi salah satu negara termakmur di Afrika. Kesamaan ketiganya adalah tidak bisa mengelola sumber daya alam dengan baik. Dijual murah, dikeduk asing, dilindungi pejabat yang berkuasa pada saat itu. Semoga kita bukan jadi negara yang keempat. Wong pinter semua kok pejabatnya. Gak mungkin lah ditipu Tiongkok. Emangnya kayak Bosman, bodoh beneran.